pimpinan KPK baru, ini yang milihin Jokowi loh. Ya. Makanya salah satu yang harus dilakukan. Menarik. Iya kan? Menarik. Panselnya kan panselnya Pak Jokowi. Iya. Terus 10 nama dikirim ke DPR. Pas Prabowo belum dilantik. Jadi di ujungnya Jokowi banget. Jadi ini orangnya Jokowi nih. Jadi salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan nih gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya. 10 calon itu yang udah dipilihkan oleh Jokowi. Tapi Pak Jokowi intensinya memang mau merusak KPK gitu. Supaya si Mulyono itu denger, dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu, gurunya itu dulu tuh apa, siapa, belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak Nurhako. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu, babak ibu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu, jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan hancur-hancuran. Ini yang mau. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP. Yang membuat Anda berpikir politik. Apa yang membuat Anda berpikir Jangan bahwa bicara korupsi tidak sejarahnya. berpengaruh terhadap ekonomi kita? Ya ampun. Bang Eman, izinkan saya menjadi angin sejuk. Ini ada dua tokoh-tokoh senior saya, ada Inang, ada Bang Adian, yang kedua-duanya sangat saya hormati. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pembedahan isu teknokratis terkait PPN, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali lagi ke pidato Presiden Prabowo ketika beliau dilantik di gedung DPR MPR. Beliau pada saat itu berkata, jangan kita sebagai sebuah bangsa berpuas diri terlebih dahulu, ongkang-ongkang kaki berbangga diri, karena sampai hari ini masih ada masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya menikmati hasil-hasil kemerdekaan. Masih ada rakyat Indonesia yang miskin, yang tidak memiliki akses ke pendidikan maupun ke fasilitas kesehatan. Maka daripada itu kita mengakui bahwa yes, ada PR yang belum terselesaikan, Bang Aiman. Tetapi bukan berarti tidak ada ruang untuk optimisme. Kalau kita berbicara ruang optimisme, itu 100% harus berlandaskan data. Apa data yang hari ini kita lihat? Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia post-COVID, setelah COVID di tahun 2021 sampai 2023-2024 itu berkisar di angka 5%. Itu merupakan salah satu yang itu tidak menjawab problem kita berdua. Salah satu yang sebentar Bang, salah satu yang terbaik. Angka kemiskinan kita sekarang sudah menyentuh 9 bahkan bergerak ke bawah. Kemiskinan ekstrim di angka 1% dan kita targetan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo 0%. Sekarang kita masuk ke PPN. Dilema daripada PPN ini adalah sebuah koin dengan dua sisi. Di satu sisi penunjang utama dari penerimaan negara itu dari pajak 83%. Kalau kita bedah dari 83% penerimaan pajak, sekitar kurang lebih 20-23% itu berasal dari PPN. Kalau dirankingkan itu ranking kedua di bawah PPH. PPH kombinasi antara PPH badan maupun PPH 21 untuk karyawan maupun PPH lainnya. Itu ada ranking 2. Bahkan kalau di split itu kurang lebih angkanya PPN dengan PPH badan itu mirip-mirip angkanya. Sebegitu besar kontribusinya. Tetapi di lain pihak kami menyadari bahwa dampak PPN ini memang secara nature PPN pasti akan ditanggung oleh konsumen paling Semua masyarakat Indonesia. di konsumen tingkat paling akhir. Itulah nature lah PPN. Yang paling terefek adalah kalau kita berbicara persentil masyarakat, ada kelas atas, menengah, aspiring middle class, calon kelas menengah, kelas rentan miskin maupun kelas miskin. Yang tidak terpengaruh boleh dibilang itu hanya kelas atas. Mulai dari kelas bawah, menengah sampai kelas miskin itu semuanya terpengaruh. Nah, maka daripada itu kita perlu melakukan, pemerintah dalam ini melakukan mitigasi. Ini yang tadi bilang. Ya, benar. Antibodinya, sorry, Bang Adian. Ini yang mau gua ajak bicara.
bagaimana menanggulangi dampaknya, karena akan sudah terjadi defisit APBN 400. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video dari beberapa politikus dan juga mantan ketua KPK. Tentunya dalam hal ini mereka membongkar sebuah kebobrokan yang terjadi di dalam konstitusi, ya, Komisi Pemberantas Korupsi. Nah, tentunya ini menjadi sebuah pemahaman yang memang menurut kita sebagai masyarakat Indonesia, kita kaget akan hal ini. Kenapa? Karena terjadi hal-hal seperti ini di luar dari dugaan kita sebagai masyarakat Indonesia dalam umumnya. Nah, teman-teman, ketika kita mendengarkan hal ini, kita diberi sebuah pengertian dan pemahaman bahwa negara kita banyak dinamika-dinamika dan masalah-masalah yang mestinya diselesaikan itu. Pelan-pelan, negara kita banyak yang mengatakan hancur negara kita dikarenakan seorang Mulyono karena tindakan-tindakannya yang begitu luar biasa, yang tidak memiliki etika lagi dalam berpolitik. Dia berani melawan PDI Perjuangan, dia berani menjatuhkan PDI Perjuangan, mengharamkan segala cara. Dia memakai ketua KPK yang sekarang ini untuk mentersangkakan seorang Hasto supaya nama PDI Perjuangan buruk di mata masyarakat. Tetapi saya kasih tahu, masyarakat sekarang pada pintar-pintar, mereka berada di pihak PDI Perjuangan karena bagi mereka cuma PDI Perjuangan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat. Tidak seperti Jokowi yang hanya memikirkan kepentingan pribadi, yang hanya memikirkan kepentingan anak-anaknya saja. Hal itu membuat kita resah melihat seorang Jokowi dalam hal ini. Jokowi yang dulu kita kenal seorang pendiam, seorang yang sabar, yang diam-diam saja menjalankan tugasnya dengan prosedural. Tetapi itu semua adalah topeng yang dibuat oleh Jokowi supaya kita melihat, oh, ini Jokowi ini seakan-akan malaikat. Ternyata isinya sangat benar-benar busuk untuk menghancurkan demokrasi ini. Bisa dikatakan di 2024 ini menjadi catatan terburuk dalam demokrasi di Indonesia sepanjang sejarah. Dibuat oleh seorang Mulyono. Dia melanggar konstitusi sendiri. Bukan masyarakat lagi yang kita khawatirkan sekarang ini, tetapi bagaimana masyarakat mengurus setiap pejabat-pejabat, bagaimana masyarakat mengurus presiden-presidennya. Kebalikan sekarang yang terjadi. Itu karena apa? Karena contoh cerminan dari Jokowi yang dia cerminkan semasa memimpin negara ini. Ya, tentunya saya berpesan dan kita berpesan sebagai masyarakat Indonesia terhadap Prabowo Subianto. Prabowo Subianto, presiden kita yang terpilih di 2024 ini sampai 2029. Kita menitipkan negara ini di pundaknya Prabowo. Kita menitipkan masa depan ini di pundaknya Prabowo. Supaya tidak terjadi hal-hal seperti yang pernah terjadi di masa Jokowi. Masyarakat sudah capek. Masyarakat sudah muak melihat semuanya ini. Masyarakat saat ini sedang menantikan kepemimpinan yang baru, yang di sana nantinya mereka mendapatkan suatu kesejahteraan, kedamaian. Mereka dapat menikmati hal tersebut. Itu yang kita harapkan dalam diri Prabowo Subianto. Jangan terjadi lagi seperti di masa Jokowi. Satu hal lagi, Prabowo Subianto tetap waspada. Gibran ada di sana. Artinya, ketika Gibran ada di sana, itu hasil dari perbuatan Jokowi. Jokowi dan Gibran mereka selalu bersekongkol untuk menguasai negeri ini, dan Prabowo jangan lengah, jangan diam akan hal itu. Jangan sampai mereka menguasai Prabowo Subianto. Kalau boleh Prabowo lengserkan langsung orang-orangnya Jokowi di sana. Jangan biarkan mereka berkuasa lagi. Saya yakin bahwa Prabowo mampu merubah negara ini menjadi negara yang baik lagi dan tanpa ada noda demokrasi. Jangan dinodai lagi oleh Jokowi. Orang-orang seperti itu ditolak keras oleh masyarakat Indonesia. Ya, teman-teman, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat dan lensa netizen,
Silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI melaporkan.